Kemudian teman-teman dari Puslu, Bapak dari 3 lokasi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan baik mulai perencanaan, pengaturan anggota, kemudian Desa Wisata Ngelanggeran kembali menjadi rujukan penting bagi pengelolaan wisata berbasis pendidikan lingkungan Tribuners setelah 10 hari belajar langsung di desa yang sudah matang dalam manajemen wisata ini. Peserta dari berbagai kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK mulai merumuskan langkah untuk membangun model eko-edwisata yang relevan bagi wilayah mereka sendiri. Dan pengalaman ini menjadi titik awal lokakarya penyusunan Grand Design Eko-Edwisata yang digelar Kementerian Kehutanan di Yogyakarta. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Santo Ari, wartawan Tribun Jogja. Rekan Santo Ari, silakan informasi yang berhasil Anda himpun selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Tribuners dapat kami laporkan dari Yogyakarta bahwa pengalaman belajar langsung di Desa Wisata Ngelanggeran telah memberikan peserta program Eko Wisata gambaran konkret tentang bagaimana sebuah kawasan bisa tumbuh melalui manajemen yang rapi dan keterlibatan masyarakat sekitar. Pembelajaran itu kini menjadi pijakan awal dalam lokakarya penyusunan Grand Design Eko-Edwisata untuk 3 kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK yang digelar Kementerian Kehutanan di Yogyakarta. Lokakarya ini diselenggarakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai langkah strategis untuk mengarahkan pengembangan KHDTK Pondok Bulu, Sawala Madapa, dan Tabo-Tabo. Program ini ditujukan untuk membangun KHDTK sebagai pusat pembelajaran terpadu yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda ekonomi hijau dan target FOLU Net Sink 2030. BP2 SDM saat ini mengolah 45 unit KHDTK dengan luas lebih dari 107.000 hektar. Seluruh kawasan ini diposisikan sebagai aset strategis yang memadukan fungsi pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Karena perannya sebagai penyedia karbon, kualitas kawasan perlu dijaga, dilindungi, dan ditingkatkan. Namun dalam rumusan yang sedang disusun tersebut, eko-edwisata tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola KHDTK, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan bagi kelompok tani hutan dan masyarakat sekitar. Melalui pola wisata edukatif yang ramah lingkungan, program ini diharapkan dapat menambah pendapatan masyarakat tanpa mengganggu fungsi perlindungan hutan. Tahap pemagangan di Ngelanggeran yang berada di wilayah Wonosari menjadi fondasi utama proses perencanaan ini. Peserta mempelajari manajemen destinasi, pola kemitraan, pengemasan atraksi, serta cara mengelola pasar secara konsisten. Pendekatan itu akan disesuaikan dengan karakter masing-masing hutan, sehingga setiap KHDTK dapat menyusun pola pengembangan yang realistis dan sesuai potensi alamnya masing-masing. Adapun program Eko-Edwisata ini akan berjalan 2 tahun dengan 8 komponen kegiatan termasuk penyusunan panduan, pembangunan sarana prasarana, pelatihan, pemagangan, hingga peluncuran. Dan melalui pendekatan pendanaan berkelanjutan, KHDTK ditargetkan mampu tumbuh sebagai kawasan produktif yang menghasilkan pendapatan dari jasa wisata alam, hasil hutan bukan kayu, dan peluang perdagangan karbon. Dengan landasan pengalaman lapangan dan perencanaan yang lebih sistematis, pengembangan eko-edwisata di KHDTK diharapkan menjadi model pengelolaan hutan yang tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Demikian rekan Justina yang bisa saya laporkan dari Jakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Kegiatan lokakarya, ya, di mana kita ingin menjadikan bahwa KHDTK kawasan hutan dengan tujuan khusus ini menjadi center of excellence untuk kegiatan pembelajaran, penyuluhan, eko-edwisata, dan sebagainya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kita punya kelompok-kelompok tani hutan di sekitar kawasan itu, bagaimana manfaat hutan ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat harus kita tingkatkan kapasitasnya, keterampilannya, supaya apa? Bisa mendapatkan sesuatu dengan adanya hutan melalui tadi kapasitas dalam pengelolaan wisata. Nah, ini menjadi penting. Maka perlu kita tingkatkan dengan cara dimagangkan. Nah, dimagangkan di tempat yang memang sudah
terbukti maju di bidang wisatanya, mengemas tamunya seperti apa, menyusun jadwalnya, bagaimana manage harga makanan dan sebagainya kan, itu udah lengkap. Tapi nanti memang akan disesuaikan dengan tipologi dari masing-masing kawasan. Artinya tidak sama wisatanya, nanti mungkin ada yang air terjun, ada yang apa sesuai potensi. Tapi kemasannya ini, karena Sabta Pesona kan harus dipakai. Nah ini belajar Sabta Pesona, bagaimana menjadi pelayan dalam wisata yang baik kan gitu kan. Jangan sampai tamunya kecewa, harus menimbulkan kesan dan pesan yang bagus. Lama tinggal di lokasi, mau balik lagi ke lokasi, buang uang yang banyak di lokasi. Seperti ke Jogja, orang harus datang banyak, buang uang banyak. Makin lama tinggal, makin banyak buang uang kan. Artinya roda ekonomi akan berputar. Nah harapannya di sekitar KHDTK 3 KHDTK. Kemudian teman-teman dari Pusnu, Pak, dari 3 lokasi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan baik mulai perencanaan, pengaturan anggota, kemudian tiketing, booking, kemudian pemanduan, kemudian mengembangkan kalian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti mohon perkenan Pak Gambutan. Selamat datang Pak Kadi kepada peserta yang hadir pada hari ini. Hari ini nanti kita padukan Pak hasil pelatihan dengan brand design, kita amprokin di pada kesempatan ini. Kemudian akadem maupun dari akademisi dan dari Pusdik, kemudian salam lestari. Lagi Bapak mohon ditahan foto sebentar ya Pak. Ini yang ke-12. Oh, diakhiri ini. Jadi mereka ada di situ. 1, 2, 3. Di lokatornya dari tanggal 1 kalau tidak salah sampai saat ini sudah berbeda, banyak macam-macam yang disampaikan oleh teman-teman dari Pok Darwis. 1, 2, 3. Selanjutnya proses salam lestari Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kemudian teman-teman dari Pusnu, Pak, dari 3 lokasi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan baik mulai perencanaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.